Kata virtuous diartikan kalau dalam bahasa Indonesia cakap ya. Tetapi kata virtuous sendiri memiliki kata dasar virtue ya. Kata dasar virtue ini bahasa Inggris di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah kebaikan, kebajikan, atau juga sifat yang baik ya. Apakah Anda merasa Anda adalah pribadi yang sudah cukup baik? Mungkin saya menduga, ini dugaan saya ya saudara. Mungkin paling banyak menjawab dalam area aman ya. Kayaknya saya cukup baik sih. Baik kok, gue baik. Walaupun kadang-kadang mungkin ada 1-2 kesempatan ya gak bisa maksimal kali ya kebaikannya. Tapi in general secara umum cukup baik lah gitu. Atau mungkin malah ada yang cukup pede bilang, oh gue baik banget gitu ya. Puji Tuhan, kalau memang Anda menjawab seperti itu. Atau malah ada, saya rasa ada juga mungkin yang pesimis ya. Aduh kayaknya kalau dibilang baik jauh deh. Gue masih jauh banget nih, masih banyak yang bisa diperbaiki dalam hidup saya gitu ya. Masih banyak hal-hal yang kayaknya jauh deh kalau ngomong kebaikan, hidup gue rusak banget gitu ya. Hasil survei ini dilakukan tahun 2013 memang di Amerika ya. Kalau kita lihat yang pertama paling kiri ya, 90% responden berpikir bahwa saya baik kok. Jadi kalau tadi Anda di dalam hati menjawab, oh saya cukup baik kok Ri, atau oh gue udah baik banget selama ini, berarti Anda memang termasuk yang di 95%. Kemudian lebih tinggi sedikit dari itu 98% berpikir bahwa kebaikan itu memang karakter yang penting harus dimiliki setiap orang gitu ya. Orang tuh harus baik. Saya menemukan juga hasil yang ada tes yang lain baru saja dilakukan tahun lalu bulan Agustus oleh BBC Radio 4 bekerja sama dengan Universitas Sussex di UK di Inggris. Para ahli yang bertugas dalam tes ini menyimpulkan 5 hal tertinggi ya. Oke, saya mungkin agak minggir sedikit supaya saudara bisa lihat ya. Yang menarik buat saya waktu saya membaca survei ini adalah ini saudara. Jawaban 2 tertinggi. Bahwa nomor 1 saya menolong orang lain saat diminta ya. Bukan alami gitu ya. Lihat orang butuh bantuan, nolong gitu. Enggak, tapi diminta dulu baru nolong. Dan kedua, saya bersedia memberikan bantuan untuk teman. Artinya kalau nggak kenal mungkin mikir dulu 2 kali, 3 kali ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin yang mengikuti. Kesimpulan utamanya adalah bahwa perbuatan baik semata-mata bukanlah, ternyata loh bukan perilaku yang natural, alami gitu. Tetapi perbuatan baik biasanya dilakukan karena ada dorongan motivasi pribadi. Entah apapun itu motivasinya, ada motivasi yang mendorong kita melakukan sebuah perbuatan baik. Nah hari ini saya belajar dan saya juga mau mengajak kita semua untuk belajar apa sih sebenarnya yang Yesus ajarkan tentang perbuatan baik. Ini cerita saya rasa kalau Anda rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, pasti semuanya tahu ya. Dalam bahasa Inggris The Good Samaritan. Kalau di dalam Alkitab terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia dikatakan orang Samaria yang murah hati. Kebacakan ya. Pada suatu kali berdirilah orang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis ke dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saya berhenti dulu sampai di sini. Jadi ini cerita tentang seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Dan kemudian dia bertanya, gimana sih caranya memperoleh hidup yang kekal? Tapi Tuhan membalikkan dengan pertanyaan gitu ya.
Kan kamu jago nih ibaratnya gitu. Kan kamu tahu apa yang tertulis. Kok nanya? Gitu. Itu terjemahan bebas saya ya saudara ya. Orang ini menjawab di ayat 27 ya. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini yang sekarang kita sebagai orang Kristen mengenalnya sebagai the Great Commandment atau hukum agung, hukum yang utama, yang terutama, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Ini diambil dari ahli Taurat ini mengutip dari Ulangan dan Imamat ya di Taurat ya. Dan kita sekarang banyak slogan ya jadinya di orang Kristen, love God, love people gitu. If you're a Christian, you have to love God, you have to love people. Dia nanya lagi, mencari celah. Tetapi dia tanya, dan siapakah jadinya sesamaku manusia itu siapa? Gitu ya. Saya mencoba melihat di teks asli saudara, di bahasa Yunani, dipakai kata untuk sesama manusia ini dipakai kata plesion. Jadi dia nanya, siapakah plesion saya gitu kira-kira ya. Saya kan gak bisa bahasa Yunani ya Bapak Ibu. Nah sementara kata plesion ini artinya adalah yang dekat, sebangsa, sekaum, teman. Dan dalam konteks plesion ini ya sudah tentu sesama orang Yahudi. Jadi dia sebenarnya nanya pertanyaan retorik kalau menurut saya ya. Ya, bahwa dia kayak memberikan batasan. Jadi sebenarnya siapa sesama gue yang kayak gue aja gitu. Yang teman-teman gue aja ya kan gitu. Ini penafsiran saya ya. Ayat lanjutannya 30, jawab Yesus. Ini cerita yang kira-kira kita udah tahu. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, sesudah itu pergi meninggalkan dia setengah mati. Pegunungan berbatu, dan ternyata di zaman Tuhan Yesus, rute jalur ini disebut oleh mereka orang-orang lokal sebagai way of blood atau jalur berdarah ya. Karena lihat bahwa ini pegunungan berbatu sering terjadi penyerangan oleh perampok. Jadi memang udah terkenal sekali trayeknya ya. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Anda lihat ya tadi jalanannya tuh gak lebar, gak kayak tol Jakarta Cikampek gitu yang gak kelihatan orangnya. Ini mungkin cuma gak tahu lah berapa meter tapi gak lebar, jadi gak mungkin dia gak lihat. Jadi dia melihat tapi kemudian dia lewat aja. Permisi gitu ya dari seberang jalan. Kemudian ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya juga dari seberang jalan juga. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaiki orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, sebagai informasi 2 dinar di zaman itu ada sama atau equals dengan upah 2 hari kerja, saudara. Jadi tidak sedikit ya. 2 dinar, dan bahkan dia katakan kepada yang pemilik penginapan, pokoknya aku akan kembali deh, rawat sebaik-baiknya, berapapun yang kamu keluarkan bakal aku bayar gitu ya. Seorang imam dan seorang Lewi dalam pemikiran saya, dalam pengertian saya, pasti mereka orang yang terpandang dong, orang yang memang dianggap tinggi gitu ya di dalam masyarakat, dipercaya untuk menjadi penengah nih antara Tuhan dan kita sebagai umat. Karena kita nggak bisa melakukan
membawa ritual persembahan itu kalau nggak lewat imam nih ceritanya, ya. Jadi saya mikir-mikir sebagai orang yang terpandang dan tahu isi Taurat, ya, tahu isi love God, love people, tapi kenapa malah dia nggak bantu gitu orang ini? Saya memikirkan banyak kemungkinan ya, kalau saya misalnya gitu, walaupun saya bukan imam dalam cerita ini ya. Tetapi saya baca juga beberapa komentari berkata mungkin karena dia takut najis, karena kan sebagai imam mungkin dia pikir orang ini udah mati, mayat, namanya juga tergeletak. Kalau dia sentuh, dia jadi najis. Dia nggak bisa melakukan tugasnya dia, ya. Jadi menghindar. Atau mungkin nggak mau repot, gitu ya. Aduh, kalau saya masih buru-buru nih ke Jericho, mungkin udah mau pulang, udah ditungguin gitu ya. Kalau saya harus take time lagi bantu orang ini, belum kalau ternyata kondisi dia udah mati bagaimana, kalau setengah mati bagaimana, banyak pemikiran pasti. Tapi kemudian lewatlah seorang Samaria. Ini aneh bagi saya yang membaca juga, karena orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi itu half breed ya. Mereka itu percampuran, mereka tuh bukan darah murni Israel gitu. Mereka percampuran dengan orang Assyria. Jadi buat orang Yahudi dengan orang Samaria tuh nggak temenan gitu, boro-boro nggak omongan ya, jauh-jauhan. Kalau bisa ya emang kita nggak bisa bersama aja gitu ya. We don't belong together gitu ya buat orang Israel mungkin. Tapi justru orang Samaria ini dia nggak mikir panjang, dia nggak lihat dulu, oh ini orang Samaria bukan ya, bisa gue tolong nggak ya, temen gue nggak ya, musuh gue nggak ya, langsung dia datangin, kemudian dia tolong dengan segala resource yang dia punya. Bayangkan ini masih tengah perjalanan di pegunungan berbatu, saudara. Orang itu kan nggak bisa bangun sendiri, pasti dia angkat, dia naikin ke keledai, habis itu dia harus jalan, nuntun keledai yang berat itu, jauh cari penginapan, kan dia bukan Traveloka ya, tahu di mana tempat penginapan terdekat ya, zaman dulu nggak ada GPS, Airbnb, closest gitu, nggak ada. Jadi dia cari penginapan, dia bayar dengan uangnya sendiri, wow, buat saya luar biasa. Lihat bahwa dia katakan yang berbeda dari orang Samaria ini adalah yang saya kasih merah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan yang gak disebutkan ada pada si imam ataupun Lewi. Saya lihat di teks aslinya adalah splachni zomai, ya kira-kira begitu. Definisinya adalah tergerak dari dalam perut, usus. Saya waktu tahu, aneh banget usus perut gitu ya. Kalau kita kan tergerak dari dalam hati tentunya, ya. Tapi ternyata bagi orang Yahudi, usus itu atau perut, kalau bahasa Inggrisnya bowels ya, adalah tempat emosi rasa sayang dan belas kasihan yang terdalam. Sama seperti bagi kita heart ya. Dan kata yang sama dipakai continue di dalam perjanjian baru selalu berkaitan dengan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian yang terjadi selanjutnya, kita selesaikan perikop ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu, kata Yesus, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kemudian jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus membalikkan, kalau gitu siapa? Ya. Dan orang ini udah berubah jawabannya ya. Dia bilang, dia bahkan nggak berani menyebutkan kata Samaria. Dia nggak berani bilang, ya orang Samaria, no. Dia bilang orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ini yang saya dapat, saudara, dari perenungan saya, bahwa definisi sesama yang Tuhan ajarkan bukan semata-mata didasarkan dari kedekatan hubungan. Ya, bukan karena kita kenal, bukan karena kita teman, karena kita keluarga ya. Tetapi berdasarkan pada tindakan kasih.
Jadi dasar dari semua perbuatan baik kita itu bukan karena motivasi pribadi, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi murni karena kasih. Jadi siapa kita di dalam cerita ini ya? Ya, mungkin berbagai macam jawaban ya. Tetapi ini perenungan saya saudara, dalam masuk di bulan Paskah ini, saya pribadi, somehow di dalam cerita ini saya melihat saya sebagai si korban loh ternyata. Saya melihat bahwa sebelum saya kenal Yesus, saya itu dirampok habis-habisan, kalau kata Pastor Fanny minggu lalu, dirampok otoritas saya oleh si jahat. Dan kemudian saya mati, ditinggalkan mati di dalam dosa. Saya gak bisa bantu diri saya sendiri, tapi kemudian Tuhan yang penuh kasih, because the main reason and the only reason He loved us so much. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kita baru lewat Paskah 1 minggu ya, jadi saya masih terus merenungkan ini bahwa sebetulnya kita gak layak, tapi Dia melayakkan kita untuk dibenarkan dan dikuduskan karena kasih. Dan justru karena Dia telah melakukannya, Dia jadi teladan, Dia jadi yang sulung, dan sekarang tugas kita adalah melakukannya. Tuhan mengajar kita melihat setiap orang, semua orang di sekeliling kita sama seperti Tuhan melihat kita, dan kita harus mengasihi semua. Karena itu tahun ini yuk, mari terus lakukan perbuatan baik supaya kita berdampak dan kita memang jadi we are the church gitu ya. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway. For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini secara lepas ya, saya yang mengartikan. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini, mungkin esok dilupakan. Tetaplah berbuat baik. Berikan yang terbaik kepada dunia, walaupun gak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Dan pada akhirnya, ini adalah antara kita dan Tuhan. Tidak pernah antara kita dan mereka yang menjadi subjek dan objek dari kasih kita.